Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan pejabat di lingkungan Universitas Sriwijaya, Senin 31 Mei 2021 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Nur Hasan SAG MAG dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Anissa AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawma فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Zelia Monica AMD. Hadirin yang hadir secara langsung maupun hadir secara virtual, dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya. 0229, 0230, 0231, garis miring UN 9, garis miring SK, titik BUK, titik KT, garis miring 2021, tanggal 21 Mei 2021.
Rektor Universitas Sriwijaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memperhatikan dengan hormat saudara yang nama dan jabatannya tersebut di bawah ini. 1. Dr. Insinyur Satria Jaya Priyatna MS, pangkat golongan pembina golongan 4A, jabatan lektor kepala, selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, masa jabatan tahun 2017-2021. 2. Muhammad Syafiuddin SPI MSI PhD, pangkat golongan penata golongan 3C, jabatan lektor, selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, masa jabatan tahun 2017-2021. Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, menunjuk, mengangkat saudara 1. Profesor Insinyur Philip Pratama MSc Hons, PhD, pangkat golongan, pembina utama golongan 4D, jabatan profesor, selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, masa jabatan tahun 2021-2025. 2. Insinyur Mirza Antoni MSc PhD, pangkat golongan, pembina golongan 4A, jabatan lektor kepala, selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang umum dan keuangan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, masa jabatan tahun 2021-2025. 3. Herpandi SPI MSc PhD, pangkat golongan, pembina golongan 4A, jabatan rektor kepala, selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, masa jabatan tahun 2021-2025. Ketiga, keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan. Ditetapkan Indralaya Rektor Universitas Sriwijaya Anis Sagat. Penyerahan surat keputusan oleh Rektor Universitas Sriwijaya, didampingi oleh Wakil Rektor, dan kepada pejabat yang dilantik dimohon berdiri. Dan kepada pejabat sebelumnya kami mohonkan untuk berdiri juga dengan menerima surat keputusan dari Rektor Universitas Sriwijaya. Pengangkatan sumpah jabatan. Hadirin dimohon berdiri. Dan kepada rohaniawan dipersilakan mendampingi pejabat yang akan mengangkat sumpah. Saudara-saudari, bersediakah mengangkat sumpah? Lantik
pada jabatan sesuai dengan surat keputusan yang dibacakan tadi. Silakan dibacakan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-luruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Indralaya, 31 Mei 2021, yang mengangkat sumpah Insinyur Mirza Anthony MSc PhD, NIP 1966 07 07 1993 12 1 004. Kata pelantikan oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, taufik dan hidayah, pada hari ini tanggal 31 2021, saya Rektor Jaya secara resmi melantik Wakil Dekan Bidang Akademik, Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Pertanian Universitas Sriwijaya pada masa jabatan tahun 2021-2025 sesuai dengan surat keputusan yang dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat, kurnia, dan memberkahi usaha-usaha kita dalam meningkatkan dan mengembangkan Universitas Sriwijaya yang kita cintai ini. Indralaya, 21 Mei 2021, Rektor Anies Sabat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penandatanganan naskah serah terima, berita acara sumpah jabatan, dan pernyataan integritas disaksikan oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, serta Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Sriwijaya. Yang pertama kami persilakan Profesor Insinyur Vili Pratama, MSc PhD.
Selanjutnya kami persilakan Dr. Insinyur Satria Jaya Priyatna MS dan Insinyur Mirza Antoni MSI PhD. Dan yang terakhir kami persilakan Bapak Muhammad Saifuddin, SPI MSI PhD, dan Bapak Herpandi, SPI MSI PhD. Pejabat yang dilantik beserta saksi dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya arahan dari Rektor Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala fil Qur'an azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para wakil rektor, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Sriwijaya, serta Senat Fakultas Teknik Sriwijaya, para guru besar, para dosen yang para hadir pada hari ini, para pimpinan, mulai dari lembaga, biro, SPI, yang sempat hadir dari fakultas lain pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama suasana pandemi COVID-19 yang masih mendera kita. Tidak lain tujuan Allah SWT adalah agar kita kembali ke fitrah. Sebagai manusia, diciptakan untuk yang baik. Dan sudah dibacakan ayat oleh Qori tadi, bahwa kita ini sebenarnya bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu Allah ciptakan memang sengaja. Dalam rangka apa? Dalam rangka berhikmah. Tapi diingatkan di ayat tadi bahwa kita selalu membanggakan bangsa kita sendiri, suku kita sendiri, dimanapun. Katanya Arab paling hebat. Di dalam Arab sendiri itu ada tribe-tribe. Itu sebab Rasulullah diturunkan. Tribe ini lebih hebat dari ini. Rasa di dia saja. Sampai dunia. Dulu Barat itu paling hina. Diangkat Allah. Dengan suasana Islam ini, mereka terangkat. Itu maaf Pak. Orang buli itu adalah orang yang dianggap kurang sempurna. Orang hitam itu adalah orang yang hina. Tapi di Quran,
Amanah. Iya, batin. Iman darajat. Orang-orang yang beriman, berilmu, Allah angkat derajatnya. Dan Rasulullah mengatakan juga bahwa khairun nas, tidak menyebutkan khairul Arab, khairun nas, semua manusia. Yang terbaik itu apa? Anfa'uhum linnas, yang bisa memberikan yang terbaik untuk manusia. Kita, insya Allah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berdoa, kita bagian dari ayat tadi, dan juga bagian dari hadis tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, diminta Allah kita talinya lo ayat perkawinan, serta yang tadi. pakai aja yang nggak usah pakai talinya berarti. Bukan nak kawin lagi, bukan memin ayat ini, bukan. Nah, yang talinya itu pasti ada talinya. Ya, Allah menciptakan berkaum-kaum itu. Kemudian Allah menciptakan mereka berpasang-pasangan. Allah kawinkan antar kaum. Supaya apa? Supaya manusia ini saling mendorong satu sama lain. Di Universitas Sriwijaya kalau kita lihat, kita variannya banyak. Ada Jawa, Sumatera Selatan ini rasanya ada Galuh wakilnya. Sumatera Utara, ya, dosen kita variasi. Sampai kepada ada dari Sulawesi, Papua yang belum ya. Mungkin perlu ditambah Pak Edward pertanian ini. Dari Papua. Bisa menjaga itu, menjaga alam ini. Papua itu menjaga alam. Mereka tidak mau nebang. Ini hobi nebang. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan kondisi seperti ini, ukhuwah kita semakin baik dan kekeluargaan kita juga semakin bagus. Di dalam jabatan, saya masuk periode kedua. Tengah jalan, Pak. 2 tahun lagi selesai. Nanti saya pun akan meninggalkan jabatan. Yang paling penting adalah tidak usah mempermasalahkan. Kita nak jabat, tak jabat. Kita melakukan yang terbaik. Di hadis tadi tidak disebut oleh Rasulullah tentang jabatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bisa memberikan yang terbaik untuk manusia. Kalau kita kembangkan lagi untuk alam sekitar. Untuk seluruh makhluk Allah. Kita memberikan yang terbaik. Fakultas Pertanian ini adalah fakultas yang Allah berikan keistimewaan untuk hadis ini. Kenapa? Kalian semua menyiapkan padi ataupun gandum yang akan dimakan oleh manusia, yang juga menentukan kehidupan mereka. Nah, kate gandum, kate padi, manusia bisa banyak yang mati. Aku yakin lebih banyak dari COVID ini. Kita harus sadari bahwa kita anfa'uhum linnas. Kita sudah memberikan yang terbaik. Ada jalan yang kita siapkan. Perikanan, Pak. Orang yang kurang ikan, makan ikan, maka dia akan kurang gizi. Proteinnya pasti kurang. Nah, janganlah kita jadi perusak. Di bidang perikanan nanti mengembangkan putas. Itu terbalik dari sunnatullah. Kita kembangkan. Kita menanam pohon. Supaya apa? Supaya udara segar. Supaya kopi tidak ada masuk di kampus ini. Jangan jadi tukang tebang. Kalau pertanian, jadi tukang tebang, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian harus jadi motor menjaga kampus ini. Batang kita banyak yang mati. Ini kan tani aku tegur. Ngaku itu mati. Angsana mati galau. Ada virus, Pak. Harus ada gerakan. Bagaimana virus itu stop. Bagaimana yang ada tidak kena. Nah, ini barangkali pejabat baru nanti bersama-sama dengan dekan, bersama-sama seluruhnya saya ngajak, kita atas ini, Pak. Mau mana kita nak ngajari wong nanam kalau tempat kita mati, Pak. Ya, ini saya sorot betul. Kemarin dekan BIPA saya tegur. Nebang tanpa izin. Sudah ada kan edaran rektor, harusnya dapat sanksi. Saya suruh panggil WA2 kemarin. Nebang tipe-tipe batang yang paling kita hormati. Paling saya salut BIPA. Terjaga. Nah, kawan pejabat baru nebas. Nah, yang ini tak yes, Pak. Tak yes. Jadi dekan kalau bawahannya melaksanakan, Bapak harus tegur itu. Buat tertulis. Supaya tidak dilakukan lagi. Kenapa? Kalau kita tidak jago, Pak. Kita nak ngajari wong supaya jangan nebang-nebang. Ya, itu dewek betebasan. Ya, termasuk karyawan. Ya, secara diam-diam Sabtu Minggu. Kalau Bapak Ibu lihat ada yang nebang, tegur, Pak.
Apalagi kalau jual ke nama rektor. Aku paling anti kalau nebang batang yang tidak tahu dasarnya. Saya tahu persis Pak, bagaimana susahnya nanam itu. Kita nanam dari jago-jago, tumbuh, tahu-tahu pucuknya coklat Pak. Aku nanam pokat. Pak Edward, itulah sudah 8 tahun aku nanam. Nah baru sekarang berkembang. Pokat linggau. Macam-macam, pokat kati biji, pokat biji besar, biji kecil, pokat kuning, pokat mentega. Nah terakhir ini dijuk pokat kendil, dikasih orang. Katanya dari Jawa itu Pak, dari Banyumas. 3 kilo pokat itu, Mas. Tapi aku nyungok batangnya tidak yakin aku boleh 3 kilo. Batangnya kecil. Itu. Nah sekarang berkembang Pak, berkembang di atas bukan main aku gugupnya, bawahnya mulai itu jatuh daunnya, mulai gugur, kembangnya banyak. Nah aku berdoa terus di bawah itu berzikir, bagaimana supaya aku bisa menikmati buah ini sekali jadilah. Nah itu bagus sekalian, jadi susah nenek kita itu bertanam dulu. Nah apalagi bertanam untuk kepentingan umat, untuk makan, apapun. Nah saya mengajak kita semua kemarin hari apa ya kita begini? Yang kita keliling Selasa ya. Kemarin dulu berarti Ki. Naik sepeda. Pak Edward ikut nih. Malamnya. Ini dekan terkaget-kaget semua Pak. Tidak tahu bahwa lahan itu punya unsri. Nah, saya ajak mereka karena aku sudah di ujung. Nanti mereka bakal melanjutkan unsri ini. Supaya insya Allah tahun depan sudah kita programkan, kita pagar habis Pak unsri ini. Artinya sudah terjaga untuk generasi penerus kita. Tidak seperti di Palembang. Palembang itu habis. Sepai kuong tanah kita itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kemarin kita keliling. Begitu besar nikmat Allah terhadap unsri Pak. Lahan hutan di belakang itu yang disebut di dalam Sriwijaya itu ada surga di Indalaya. Benar tak? Baca. Video 2 yang baru. Baca kalau kayak gending mesti hafal. Sumpah tadi mesti hafal Pak. Ya, banyak habis sumpah ini kalau lupa. Jadi Pak Dekan kalau untuk berikutnya milih kajur, suruh ngapal sumpah dulu. Siapa yang ngapal itu Bapak nanti. Ya jangan sampai lagi kita ada tegur-tegur Pak. Ya, karena sumpah itu berat Pak. Ya, terutama pasal yang terakhir tadi. Itu paling berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya surga Pak. Lagu Gending Sriwijaya itu saya tanpa sadar, betul ada lagu di dalam klausal itu, teksnya itu, ada gending, ada apa? Ada surga di Indalaya Pak. Setelah kita mendeklarkan Taman Firdaus. Saya tidak tahu sama sekali. Nah pecahnya itulah. Di dalam Taman Firdaus itu ada pulau Pak. Yang tidak banyak orang yang tahu bahwa itu punya unsri. Sebelum kita buat embung. Karena apa? Di peta kita di rektorat itu tidak masuk pulau itu. Tapi setelah saya mapping melalui agraria, peta yang kita punya, rupanya masuk kita. Saya juga ke Tanjung Senai, nanya orang Tanjung Senai, itu Pak punya unsri, bukan ini. Saya pakai politik dikit Pak, bawa merek yang sudah yang sudah buat tulisan ya, beserta dengan BMN, anak buah Bu Naya ini, rame-rame ke sana. Yang badan besar itu siapa? Bapak Tauhid, Musimin. Nah, agak menakutkan itu. Mikul itu sama-sama orang Tanjung Priok itu lihat. Aku patoknya tempat itu, dekat rumahnya. Pak, matok aku. Ucap tanah unsri. Oh bukan Pak. Gimana unsri? Itu Pak. Mulai dari rawa sebelah sini, sama pulau itu ke sana Pak. Itu sudah, berarti pulau itu punya unsri Pak. Aku juga tidak tahu. Nah, setelah kita mapping, ternyata benar. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, para pendahulu kita sudah membuatkan pagar, tapi bagian depan dan samping. Belakang belum. Oleh karena itu saya insya Allah tahun depan kita akan pagar semua sehingga kita jadi aman ya. Nah, selanjutnya Bapak sekalian, tanah kita kemarin hari Selasa sudah kita bagikan ke fakultas. 1 kapling sewang yang besarnya 1 hektar. Kecuali Pasilkom karena sudah duluan ngembek di belakangnya. Untuk jadikan apa Pak? Untuk jadikan kebun, untuk refreshing bagi krunya. Mau nanam apa silakan Pak. Saran saya kalau nanam pohon, tanamlah pohon yang ada buah yang bisa dimakan. Nanti dimakan oleh siapapun, itu lain soal. Kita dapat 2 amal. Karena Nabi itu nyuruh nanam
Ada sahabat yang bertanya, kalau aku nak meninggal, apa yang harus saya lakukan? Nah, kata Nabi apa? Tanam batang kurma, tanam sebiji kurma. Itu ada makna Pak. Dia ada faktor untuk mensejahterakan, membersihkan udara, dan juga memberikan makan bagi generasi penerus. Tanamlah apapun yang menurut Bapak Ibu yang bisa ditanam. Kemudian yang tidak kita kasih juga FKIP. Karena FKIP sudah dulu ngambil kapling duluan pada saat mendirikan prodi apa Pak Artono? PLS. PLS itu saya yang ngurusnya ke Jakarta itu. Tidak punya kelas Pak. Akhirnya dibuat kelas alam. Dan di belakang. Ya. Dan luasnya lebih kurang 4 hektar. Jadi Pak Artono silakan digunakan tidak hanya untuk PLS. Untuk semua kru dari FKIP buat kegiatan-kegiatan, bakar ikan sekali-sekali. Ikannya ngambil di anu aja Pak nanti. Di Taman Firdaus. Yang penting nembek tidak untuk jual. Kalau untuk makan silakan diambil. Insya Allah nanti setelah ini kita akan tanam nila. Kemudian yang sebelah sana biarkan saja ikan rawa yang berkembang. Buah ikan di situ yang bagus. Gambusnya besar. Kemudian juga ada ikan kuta yang sudah hilang di pasar. Dan insya Allah nanti akan berkembang di situ setelah embung ini. Sebelah sana itu tahun ini selesai, nanti lanjutkan tahun depan yang sebelah sini 1 tahun. Insya Allah akhir 2022 semuanya sudah beres. Nah khusus Fakultas Pertanian juga kita tidak kasih di sana, kita kasih di lokasi yang sekarang jadi park ya, yang ada traktor-traktor itu. Ya kan ya. Nah, traktor itu jangan dikurung Pak. Kalau miaro kambing, sapi boleh dikurung, traktor dikurung. Jalankan traktor, udah keberanak Bapak kurung itu, jalankan ke Taman Firdaus itu punya kita semua. Nah lahan ini pertanian dari 3 hektar saya tambahi 5 hektar. Nanti berbatasan dengan FKIP wilayahnya itu. Yang sekarang sudah jadi labnya perikanan ya. Aku kasih sampai belakang Pak, sampai batas Taman Firdaus. Sebelah kanan kita kasih lagi 10 hektar. Jadi 5 hektar, yang lama 3 tambah 5 tambah 10. Berapa? 18 hektar. Tolong Pak Dekan bersama Widi yang baru segera kembangkan. Untuk riset, untuk penanaman pohon-pohon buah, dan harus nunggu riset Pak Dekan. Buat gerakan-gerakan pohon yang sudah langka, tanamlah di situ. Sehingga nanti kultur jaringan, Bu Fili kultur jaringan. Kultur jaringan siapa? Pak Marsi ya? Hah? Pak Entis ya? Nah, itu kembangkan nanti kultur jaringan, Pak. Banyak yang pohon-pohon di Sumsel ini yang sudah hampir punah. Jadi kita kembangkan nanti setelah itu tumbuh, kultur jaringan berkembang, Pak Dekan, nanti kita menjadi supplier. Orang sekarang supplier untuk sawit ya. Nah, barangkali kita tidak usah melek-melek uang, Pak, karena sudah banyak yang ngolah itu. Kita lebih baik yang pohon-pohon yang sudah mau punah di dusun-dusun dengan yang bagus-bagus. Kita ngambil musangking dari Malaysia, Pak. Tidak pernah kita nyentuh durian semenguk. Semenguk itu jauh lebih enak dari musangking, Pak. Aku sudah makannya. Jadi dusun, namanya dusun semenguk. Pohon itu tinggal 3. Kita dapat kemarin berapa? 100 ya. Dikasih Bupati Opu. Nah, dia dapat 300, 100 kasih ke kita. Mudah-mudahan itu bisa tumbuh. Tumbuh separuh jadilah Pak. Nah, ke depan dikembangkan lagi Pak Dekan. Ya. Ada lagi durian yang bagus, yang juga enak, dan tidak disentuh oleh orang. Di sana di dusun itu bingung nak jual. Dusun Bupati 4 Lawang. Namanya durian Batu Pace. Saya ke 4 Lawang dikasih durian itu Pak, luar biasa. Tapi tidak tembus ke pasar, tidak sempat. Kenapa? Yang bawanya tidak ada. Dan durian itu sudah mau habis. Sudah mau punah juga. Nah kalau bisa itu yang antik-antik ya. Pak Dekan ya. Di Linggau itu saya dengan Pak Din pernah dusunnya apa Pak Din namanya itu? Dingin ya? Nah dingin. Kami balik ada orang jual durian mentah Pak. Kalau orang biasa lihatnya duriannya mentah, hijau. Nah di Malaysia itu namanya D24. Kami coba ke stop situ. Tidak mungkin orang ini jual durian mentah. Tadinya mau makan 2 saja Pak Dini. Beli 2. Setelah dibuka Pak. Durian itu ada 17. Tumpah sekali akhirnya. Saking keenaknya Pak.
Itu kami habis meninjau apa kita berkeliling ya, verifikasi bidik misi. Ya, termasuk Pak Sam, Prof. Sam dari Fakultas Ekonomi kan nggak boleh makan itu. Jadi dia ngomong diam-diam ini, tidak usah cerita sama Ayu. Dia makan paling banyak, buka lagi katanya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang ini banyak sekali peluang. Dan semua ini, Pak, saya bukan dahului, Pak, semuanya amal, Pak. Amal Bapak Ibu sekalian itu lebih besar daripada para kiai yang ceramah di masjid cuma kultum sekarang. Ya, ceramah di masjid lebih setengah jam, tinggal ke jemaah sekarang ini, Pak. Artinya kiai itu pahalanya terbatas. Kita ini sepanjang masa, selagi orang makan terus ngalir itu. Ya, saya mengajak kita semua, mari kita bangun Universitas Sriwijaya ini bersama-sama. Kepada pejabat lama juga, jangan berhenti. Anda sudah melakukan yang terbaik, yang kemarin ya sudah maju. Yang dekan baru dengan pejabat baru juga, jangan buat program baru, Pak. Program baru boleh, tapi yang lama sudah bagus jangan dibuang. Ya, perbaikan-perbaikan itu biasa diperbaiki. Tapi jangan kita membuat platform yang kita sendiri. Pokoknya ini tidak perlu, orang sudah jauh berjalan. Nah, kalau seperti ini terjadi, kita tidak maju. Tidak maju, kita lanjutkan yang mana yang sudah bagus. Yang mana yang harus perbaiki, kita perbaiki. Ada ide baru untuk peningkatan, lakukan itu. Ya. Nah, khusus keuangan, saya pesan, uang itu Pak, dikit kurang, dikit cukup, banyak kurang. Bahasa wong nenek kita dulu. Makanya nenek kita dulu pilih dikit, Pak. Dikit cukup, banyak kurang. Jadi sebenarnya tergantung dengan pramunya. Bersama dekan, bersama WD yang lain, itu uang itu dioptimumkan. Kita punya tugas utama itu tridharma. Jadi tridharma itu adalah bagaimana proses pendidikan nomor 1, belajar mengajar kita berjalan dengan baik. Sekarang zaman IT, kita perbesarlah IT di fakultas. Di samping menggunakan bandwidth yang sudah kita punya. Ya, tidak usah lagi beli bandwidth, karena sudah banyak kita beli. Jadi, tapi instrumen seperti ini yang bisa daring, ada ruangan multimedia ya, yang saya bilang kelas hafad, itu kan tidak mahal itu. Bolehlah buat satu ruangan yang bagus, kemudian dibuat kelas hafad, sehingga nanti kalau ada misalnya kuliah dosen, ada rapat, kita bisa pakai itu. Termasuk kuliah untuk mahasiswa yang jumlahnya banyak. Gunakan ruangan itu. Daring ini sebenarnya mempermudah kita sebenarnya. Cuman kita beda dan terima. Kita ini sudah biasa kopi darat, Pak. Dosen ini banyak keberatan dengan mahasiswi sebetulnya. Kopi darat nih. Kalau mahasiswa suruh daring, oh daring apa-apa kamu. Nah, ini yang terjadi seluruh Indonesia, Pak. Bukan kita baik. Ya, apalagi kalau mahasiswi yang lemak nyingoknya, Pak Edward ya. Pembimbingnya berebut, Prof. Berebut pembimbingnya. Bukan di pertanian, Pak. Seluruh Indonesia, termasuk jurusan aku. Iya. Berebut, tahan ribut dia. Kadang-kadang otaknya pas-pasan, dikatakannya pintar. Yang penting di tangan dia dan dia bisa terapi, bisa jadi pintar. Nah, yang ini Bapak Ibu sekalian harus kita jawab sekarang zaman ini. Kenapa? Mas Nadiem sudah memberikan sinyal. Kalau COVID berhenti, saya akan buat 50% daring. Itu. Jadi artinya daring tidak putus. Oleh karena itu kita harus membuat apapun yang kita bangun berbasis pada IT base. Bandwidth harus sudah bagus, ini ada spot seperti ini, sudah tidak boleh jadi asing lagi, harus setiap ruangan jadi wajib, Pak. Ya, jadi WD2 nanti programkan itu kurang-kurang koordinasi dengan rektorat, ya, dengan WR2. WR2 itu berkawan sama dekan kamu tuh. Ada kado tidak dapat edak. Nah, ada satu tugas yang harus dilakukan kemarin, yang utang, yang saya sudah berikan, rasanya pertama rektor ya, Pak ya. Pertama kali rektor itu untuk memperbaiki ruangannya Edward CS ini. Pucuknya di DAP, kemudian dikasih ruangan-ruangan dekan, tolong nanti Pak Dekan dengan WR4 ya, sudah dianggarkan itu. Cuman harus dikejar Pak, gawe wongi banyak. Kalau tidak dikejar lewat puluh tahun ini. Harus tahun ini selesai ya. Ya, jadi gambarnya sudah ada dan insya Allah tahun ini dilaksanakan. Ini kan sudah bulan Mei Pak Dekan, jadi harus segera dikejar. Dengan PPK-nya sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti fasilitasi untuk supaya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pengerjaannya juga nanti bisa dilakukan lebih cepat lagi. Nah terakhir Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada kita semua,
Tidak boleh dalam satu organisasi itu ngegeng, Pak. Tolong dan ini. Di dalam jabatan, di dalam pemilihan, ada perselisihan pendapat, ide, dan lain sebagainya, itu biasa, Pak. Yang bagus, dekan terpilih, seperti saya kemarin, saya sama Pak Amzulian, sama Prof. Slamet, itu saya gabung semua. Yang jadi punya unsur itu, bukannya punya Pak Rektor saja, bukan saya sendiri. Itu ada yang dari Pak Amzulian, dari Prof. Slamet, digabung, Pak. Kemudian kalau sudah selesai, selesai, Pak. Tolong, terutama di bawah. Tempat lain aku lihat, Pak, itu turun-temurun, itu bebuyutan. Akibatnya kita rugi, Pak. Kita akan mundur. Kita sama-sama. Sudah dipimpin. Kita jadi jemaah rame-rame. Dan juga kepada yang menjabat, saya juga berpesan, Pak Dekan, aku mudir semua. Ajak semua. Ya, tidak boleh lagi ini, oh ini tidak boleh lagi, Pak. Karena itu cuma proses. Dan kita ini kecil sebenarnya. Kita ini bukan partai politik. Kita ini kan berebut jadi imam. Berebut balak, Pak. Jadi imam ini lemak kalau imam tidak haram. Dengan Masjid Nabawi, Pak, dikawal wong, gajinya besar. Ya. Kemudian apa jemaah berebut nak salaman. Kita ini ada duit salaman galau, Pak. Coba dak katik kuncuran, Pak Amin. Saro. Jadi harus dimaklumi yang seperti ini. Sudah biasa dari zaman Nabi Adam dulu inilah. Ya, oleh karena itu jangan juga kita nanti buat garisan bahwa nah mulai ikut nak berasan datang. Urung, Pak. Kalau orang datang ke sini mau berasan itu normal. Normal. Yang tidak normal itu datang ke tempat kita kata kendak. Ngapa datang-datang, Pak? Apa yang bisa dibantu? Tidak perlu, Pak, lah beres kalau. Nah, itu tidak normal itu. Kita sebagai pimpinan harus sadari itu. Orang datang pasti ada kepentingan. Siapapun juga. Baik dosen, karyawan, maupun mahasiswa. Dan kita sudah sumpah tadi kan. Sumpah jabatan kita dulu. Waktu dosen juga sama, Pak. PNS itu. Ngeri, Pak. Kalau aku baca terus itu. Kita kalau malam-malam merenung itu banyak waktu, Pak. Rasanya belum cukup. Belum cukup apa yang kita lakukan ini. Tapi kita minta Allah cukupkan. Yang penting kita harus lakukan yang terbaik. Nanti WD3. Ya, WD3 itu tidak kasih jabatan, Pak. Dari zaman aku dulu. Saya dulu WR3 bilang kepada WD3, di WD3 itu tidak ada jabatan. Kalau Bapak masih nggak jabatan jam 8, jam 4, Pak, jangan jadi WD3. Karena nanti tengah malam ada anak Bapak itu tawaf di air mancur. Aku pertama kali jabat WR3, Pak, ditelepon jam 1. Anak mahasiswa baru yang pakai jaket kuning tawaf di air mancur, Pak, di Kamangiwa. Saya ditelepon. Ini Pak Din, saksi. Dia telepon, Pak. Jadi aku datang ke sana lagi tawaf. Kenapa? Rupanya homesick, Pak. Kesayangan maknya di Medan sana, enggak tak. Nak balik dulu lah. Duit enggak kati. Jadi saya bawa ke Geraha, dititip di Geraha, besoknya baru dikasih, ditanya benar-benar, dikasih semangat, akhirnya dia baru paham bahwa kuliah itu tidak seperti SMA. Dia biasa disuapi oleh maknya. SMA dulu begitu mahasiswa nyari dewek-dewek galau. Nah, akhirnya dijadikan pendamping, dicarikan sehingga alhamdulillah dia eksis akhirnya sama teman-temannya dan alhamdulillah sempat selesai dia di kuliah ini. Nah, itulah tugas WD3, Pak. Jadi handphone tidak boleh mati, Pak. Jadi pejabat bukan cuma WD3, seluruh pejabat tidak boleh mati ke handphone. Kenapa? Suatu saat malam hari orang memerlukan kita. Sumpah yang Bapak ucapkan tadi bukan jam 8 sampai jam 4, Pak. Ya, selama Bapak megang itu, jabatan itu jadi kewajiban kita. Saya biasa, Pak, dari mau jam 2, banyak yang jawab SMS ke jawab jam 2 justru. Pada saat saya bangun lagi, buka WA dulu. Mungkin ada yang penting. Ya. Nah, yang seperti ini, Pak, harus kita lakukan. Dan ini tidak membuat kita hina. Tidak membuat kita jabatan kita turun. Karena, Pak, itulah justru mengangkat kita, Pak. Kita melakukan yang terbaik untuk umat. Nah, barangkali ini pesan dari saya, mudah-mudahan Fakultas Pertanian akan lebih baik lagi ke depan. Dan juga Taman Firdaus tahun depan itu yang sebelah sini, Pak. Jadi pertanian nanti sudah balik wajah ke sana. Dibalik wajah ke sana karena nanti persis bersinggungan dengan batasnya pertanian. Kami goes kemarin, saya bilang enak nih Fakultas Pertanian ini. Nanti begitu jadi, langsung jadi jalan, persis di belakangnya lab kelautan. Ya, labnya kelautan itu kan sekarang sudah kelihatan deh, yang sebelah kiri. Nah, nanti sebelah kanan itu akan persis di perbatasan Bapak-Bapak sekalian. Tanah itu kita buat sudah berbatasan, Pak.
Jadi air itu sebagian kalau nak limbek jadi apa namanya perikanan ya, Irfandi perikanan ya. Nah, Bapak jadikan apa? Peternakan ikan keramba. Silakan dibuat. Cuman kalau manen undang rektor Pak. Ya, jangan bibit itu minta duit terus. Sapi itu kapan manen itu ajak kita ini. Kabarnya hari ini makan kambing ya, Pak Edward. Nah, aku dengar kambing Pak Edward potong kawan. Ini bisik-bisik Pak. Pak Edward banyak kambing itu sampai siko. Nah, ini barangkali Bapak sekalian terima kasih. Saya mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah memberi kita semua dan kita berdoa fakultas pertanian ini akan unggul di masa mendatang dan menjadi fakultas yang leading ya, untuk nasional maupun internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor dipersilakan duduk kembali. Doa bersama dipimpin oleh Bapak Nur Hasan SAG MAG. Bapak Ibu, mari kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Malikul Kudus, berkatilah apa yang kami laksanakan pada hari ini dalam rangka pelantikan di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang kami cintai ini. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan-Mu. Pada suatu saat Engkau akan ambil kembali. Oleh karena itu, berikan kekuatan pada pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua, keluarga besar Universitas Sriwijaya dan kepada manusia pada umumnya. Ya Allah, ya Qawiyu, ya Matin, berikan kepada kami kemampuan jiwa dan raga untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kuatkan iman kami untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, Sang Maha Pemberi petunjuk. Engkaulah Zat yang Maha Memberi petunjuk. Tunjuklah kami kepada jalan yang benar dan berikan kekuatan kami untuk melaksanakan kebenaran. Ya Allah, tunjukkan kepada kami sebuah kesalahan, beri kekuatan kami untuk menghindari kesalahan tersebut. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahlah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirlah kehidupan kami dengan kebaikan. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan kami ringan bagi kami dalam menjalani segala musibah di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan ucapan terima kasih kepada pejabat sebelumnya. Kepada pejabat yang dilantik, dimohonkan untuk menempati tempat yang telah ditentukan beserta pendamping atau keluarga.
Pemberian ucapan selamat didahului oleh Bapak Rektor Universitas Sriwijaya, diikuti oleh Wakil Rektor, pejabat lain, dan para undangan. Untuk memberikan ucapan selamat, hadirin sekalian diharapkan tetap menjaga jarak, mengenakan masker, dan tidak saling berjabat tangan.